Peringatan, sebelum memasuki bilik rebahan, persiapkan posisi menonton yang enak, karena channel ini menyebabkan kecanduan berkepanjangan. Jika terjadi kecanduan, segeralah datang dan nikmati konten ini. Ulangi terus hingga menjadi pengikut channel yang setia. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Berjumpa lagi bersama saya, Ebo di sini. Anjay, jadi keinget channel sebelah. Sebat, ngopi dulu sob. Sambil bercerita, mari kita seruput. Disclaimer, ini tempat tersantui, pembaca cerita film, untuk kaum rebahan dari si paling rebahan. Pada hari ini saya akan mereview, sebuah film bertemakan survival, yang diperankan oleh Liam Neeson. Film kali ini mengisahkan tentang perjuangan hidup seorang pembunuh bayaran hewan liar pada perusahaan minyak, yang mengalami kecelakaan pesawat. Mereka harus bertahan hidup dari serangan hewan buas. Tanpa basa-basi, mari saya ceritakan alur film tersebut. Film dimulai saat narasi dibacakan oleh aktor utama yang mulai membicarakan tentang dirinya yang bekerja sebagai pembunuh hewan liar. Dia dipekerjakan sebagai pelindung karyawan minyak saat melakukan pekerjaan mereka di lapangan. Si opa jagoan sendiri tidak tahu mengapa dia melakukan ini, tapi menurutnya, ini adalah tempat yang tepat untuknya. Diperlihatkan dia sedang menulis surat. Setiap kali dia berpindah tempat atau bekerja di tempat lain, dia selalu memikirkan seorang wanita. Dari cuplikan yang terlihat dia tampak depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Dengan meletakkan pistol pada mulutnya sendiri, dia ingin menarik pelatuk senjata, tetapi tidak jadi dilakukannya karena mendengar lolongan serigala. Kemudian berlanjut di mana dia membuka secari kertas dan membacanya di dalam pesawat. Dari cuplikan yang terlihat dia tampak depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Ketika di dalam pesawat dia berbincang dengan orang di sampingnya sambil memperkenalkan namanya Otway. Dia merasa terganggu dan tidak nyaman. Dia tampak tidak menghiraukan orang di samping yang sedang berbicara dengan dirinya. Dia hanya ingin tidur ucapnya. Tragedi pun terjadi sesaat mereka semua berada di dalam pesawat, terjadi guncangan hebat pada pesawat. Dan di saat guncangan terjadi, mereka masih sempat bercanda. Di dalam kilasan dia membayangkan tidur bersama wanita yang selalu ada di pikirannya. Namun dia terbangun akibat guncangan yang keras pada pesawat. Terlihat percikan listrik dari dalam kokpit pesawat, lalu mendadak muncul kepanikan yang terjadi. Kemudian terjadi ledakan yang hebat di dalam pesawat, menyebabkan pesawat tersebut hancur pada bagian belakang. Barang-barang terlempar keluar dan bagian pesawat belakang yang robek sangat besar. Saat kejadian terjadi, dia terbangun di darat dengan muka penuh salju. Dengan cuaca yang sangat dingin, dia beruntung. Dia masih selamat dari peristiwa naas tersebut. Dia terjatuh dengan jarak yang lumayan jauh dari bangkai pesawat, kemudian dia pun berjalan untuk mencari puing pesawat yang jatuh. Terlihat pesawat yang hancur lebur. Dari dalam pepuingan pesawat ada teriakan korban yang selamat. Tetapi korban yang selamat tersebut dipenuhi oleh luka yang cukup serius. Tampak korban yang bernama Hernandez pun selamat. Dia terlihat sangat terguncang dan berbicara dengan dirinya sendiri ketika dihampiri. Kemudian, dari dalam puing pesawat terdapat beberapa korban yang masih selamat, mereka berkumpul di dalam puing badan pesawat tersebut. Seorang korban berkata tolong aku, ujarnya, sambil kehilangan banyak darah. Dengan kondisi wajah yang pucat, dia merasa tidak begitu baik. Bukan diberi semangat, Otway berkata sebenarnya. Dia berkata kamu akan mati. Itulah yang akan terjadi. You're gonna die. That's what's happening. No, wait. Hold on. Look at me. Keep looking at me. It'll slide over you.
Dia berkata cahaya akan mendatangimu, kamu akan merasa hangat, biarkan dia merangkulmu. Tidak apa-apa, biarkan rohmu pergi. Let your thoughts go. Kemudian dia berkata siapa yang kamu cinta? Ujarnya putrinya Rosie. Tidak lama kemudian dia pun meninggal. Mereka semua tampak tak percaya dan shock karena salah satu temannya meninggal begitu He just saja. fucking died, didn't he? Is everyone still alive? Seven of us that we know of. Setelah dihitung tersisa 7 orang yang bertahan hidup. We need a fire. I didn't Otway shit. menyarankan agar semuanya membuat api. Mereka harus mengumpulkan barang yang bisa dibakar. Agar mereka tidak mati karena kedinginan, mereka perlu menyalakan api dan mencari makanan. Dan di saat siang mereka harus mencari jalan, karena jika terus di situ, tidak ada yang akan menemukan mereka. He's going to find us. Not here. We won't have time to wait for the one or two that they will. Kemudian mereka mulai mengumpulkan barang-barang yang bisa dijadikan api. Sesaat di malam hari, dia dikagetkan dengan serigala yang sedang memakan tubuh seorang wanita, korban dari pesawat jatuh tersebut. Berniat untuk mengusir serigala tersebut, dia malah diserang oleh serigala. Terlihat dia mengalami luka, dan beruntung teman-temannya datang untuk membantu mengusir serigala tersebut. Sekilas info mengenai serigala untuk teman-teman ketahui. Living here, hunting here. Wolves have a territorial range of about 300 miles. And they'll come after us. Check this fucking thing out. Otway melihat salah seorang temannya yang bernama Diaz. Dia sedang mencuri barang dari korban pesawat yang sudah meninggal. Dia berkata kembalikan barang-barang tersebut, kita tidak mencuri barang dari orang mati. Aku akan menghajarmu jika kamu tidak mengembalikan barangnya. Tidak terima dengan perkataannya, dia melempar dompet ke arahnya. Ketika mereka sedang berkumpul, dia merasakan ada sesuatu yang terjadi di dalam kegelapan. Di kegelapan malam terlihat segerombolan serigala yang mengintai mereka dengan jumlah yang banyak. Why are they coming closer? We'll take 2 hours. Sekarang mereka harus melakukan shift penjagaan setiap 2 jam sekali, ujar Otway. Sesaat kemudian, seorang temannya pergi untuk kencing. Mereka memakannya. Tetapi tidak seorang pun mengetahui apa yang sedang terjadi di malam itu. Ternyata temannya diserang oleh serigala tersebut dan akhirnya tewas. Di pagi hari terjadi pertengkaran di antara mereka. We're not here. Fight those motherfucking giant things you got. That's it. Dia menyarankan agar mereka pergi ke daerah pepohonan, karena jika mereka tetap di bangkai pesawat kemungkinan besar, mereka akan dikepung oleh para serigala dan dimangsa oleh mereka. Kemudian, Otway dengan beberapa temannya menuju pepohonan, karena di sana lebih aman, menurut pendapatnya. Setelah itu dia berinisiatif untuk mengumpulkan dompet, dan mereka pun mengumpulkan dompet dari para korban agar bisa diberikan kepada keluarganya masing-masing jika mereka selamat. Di dalam perjalanan, terlihat badai besar yang menghalangi mereka. Salah satu dari mereka terjatuh. Dan tak lama setelah jatuh, temannya yang berposisi di paling belakang mulai diserang serigala. Sambil meminta pertolongan mereka pun mencoba menghampirinya. Dan kembali terjadi lagi, salah satu dari mereka pun tewas dimangsa oleh para serigala. Di saat hampir menjelang malam, mereka mulai dikejar oleh segerombolan serigala. Mereka terus berlari dan berlari sambil terjatuh. Otway menyuruh mereka secepatnya untuk menyalakan api. Kemudian mereka berhenti untuk membuat api. Dan itu berhasil, para serigala berhenti mengejar, kemudian mereka bertanya,
Apa yang akan dilakukan setelah ini? Challenge was Kita akan membunuh serigala itu satu persatu saat mereka terpisah, seperti yang mereka lakukan kepada kita. Ujar Otway. Otway berinisiatif membuat senjata untuk melindungi mereka. Dengan peluru sisa yang ditemukan pada bangkai pesawat. simple. Dia merekatkan peluru pada ujung batang kayu. Hit 'em hard. Dia berkata, jika serigala mendekat tika mereka dengan tongkat ini, maka batang kayu itu akan meledak. Ini seperti senjata kejut, ujarnya. Salah satu dari mereka tidak terima dengan idenya karena dianggap sebagai ide yang konyol. Setelah itu Diaz mengajak untuk bertarung, 1 melawan 1. You fucking guys with your rules and you check your chin at the fucking plane. Mereka dikejutkan dengan seekor serigala yang datang. Sambil melihat ke salah satu di antara mereka, serigala pun pergi. Diaz bertanya kepada Otway apa yang serigala itu mau. Dia menjawab, kamu. Diaz pun terdiam. Dia mengakui kalau perbuatannya salah. Dan seketika Diaz diserang oleh seekor serigala. Diaz pun panik. Mereka semua beramai-ramai memukul dan menusuk serigala hingga mati. Diaz yang masih dalam kondisi syok tetap menusuk serigala yang mati karena kesal. Setelah kejadian itu terjadi, mereka semua menertawakan dia. Adegan berlanjut, mereka mulai memanggang serigala untuk dimakan. I cook this son of a bitch. Tastes like shit, I know. Yeah. You all right? Sambil mereka berbicara, mereka mendengar lolongan gerombolan serigala. Karena kesal, Diaz pun memenggal kepala serigala yang mereka panggang. Sambil memegang kepala itu, Diaz mulai melolong, meledek para gerombolan serigala. Kemudian Diaz melempar kepala serigala. Dan kembali lagi mereka mulai mendengar lolongan serigala ke arah mereka. Setelah itu mereka mulai melanjutkan perjalanan, karena temannya Burke yang bercirikan hitam tinggi besar tidak dalam kondisi fit, dia meminta untuk beristirahat dan tidak melanjutkan perjalanan, kemudian mereka beristirahat sejenak sambil bercerita mengenai keluarga mereka. Emma, is she with you guys? She's coming. Emma's coming. He's hallucinating. It's hypoxia, not enough. Kid. Almost down to her waist. I missed the hell out of that kid. And there was one that hung over the desk and is once more into the fray. Badai akan segera terjadi, Otway pun meminta mereka menyelimuti Burke. Digging against these trees. Di saat pagi, Otway mencoba membangunkan Burke, ternyata Burke sudah meninggal. Dan kembali lagi, Otway mengingat perempuan tersebut, sang perempuan berkata kepadanya jangan takut. Sesaat kemudian mereka mendengar suara air. Sambil berjalan ke tebing mereka melihat sungai dan berkata, mungkin peluang hidup mereka lebih besar jika mereka berjalan menyusuri tepi sungai. Mereka pun mulai mencoba untuk melewati tebing, dengan mengikat potongan kain yang diikat menjadi satu dan diikatkan ke pohon. Salah satu dari mereka mencoba untuk melompat ke tebing sebelah, dengan menggunakan tali yang mereka buat. Setelah melompat ternyata tali tersebut putus. Diaz pun memegang tali tersebut tetapi dia terseret. Setelah itu teman-temannya melihatnya terseret, mereka mencoba membantu menarik Diaz. Otway memanggil temannya untuk memastikan bahwa temannya selamat. Hendrik pun berteriak dia sudah mendarat pada pohon di sebelah tebing dengan selamat. Dan sekarang saatnya mereka menyeberang ke sebelah, mulailah mereka menyeberang satu persatu dengan tali tersebut. Salah satu temannya yang bernama Talget, takut akan ketinggian, dia tetap mencoba untuk menyeberang, walaupun dengan posisi tangan terluka, dia tetap mencoba untuk menyeberangi tebing tersebut. Tiba-tiba kacamatanya terjatuh, kakinya tersangkut, serta talinya terputus dan akhirnya dia pun terjatuh. Dengan posisi terjatuh begitu tinggi, dia mengalami luka yang begitu parah. Sesaat terjatuh dan berada di tanah, dia mulai berhalusinasi melihat anaknya.
Dan di saat posisi yang tidak berdaya, Talget disantap oleh para serigala di tempatnya terjatuh. Setelah itu teman-temannya menyusul Talget yang telah dimangsa, tetapi dia tidak bisa diselamatkan lagi. Kemudian tersisalah 3 orang yang selamat. Mereka melanjutkan perjalanan pada tepi sungai. Diaz beristirahat di tepi sungai karena kakinya terkilir. Tampak dia sudah menyerah dengan keadaannya. Dia berkata dia tidak bisa berjalan sejauh 50 kaki. Diaz terlihat sudah tidak ingin pergi dari tempatnya sekarang. Mereka berinisiatif untuk memapahnya tapi Diaz menolak. Sambil berkata semoga beruntung Diaz memberikan jam kepada Otway, inilah saat mereka berpisah, kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan sambil meninggalkan Diaz. Di tengah perjalanan Hendrik bertanya, di manakah kamu malam itu ketika kejadian perkelahian saat di bar terjadi? Otway menjawab itu terjadi saat jadwal jam kerjaku. Otway tidak jujur pada malam itu dia ingin menghabisi nyawanya sendiri. Setelah selesai berbincang dan melanjutkan perjalanan, mereka dikejar lagi oleh para serigala tersebut. Ketika mau diterkam temannya terjatuh ke dalam sungai, sambil berteriak meminta bantuan, dia mencoba menolongnya dengan terjun ke sungai untuk mengikutinya. Sambil tenggelam dia mencoba menolongnya, ternyata kaki Hendrik terjebak di antara bebatuan, dia tidak menyadarinya, sambil panik Hendrik pun tewas tenggelam. Setelah itu dia melihat ke arah langit dan berkata-kata. Fraudulent motherfucker. Sambil memprotes apa yang terjadi pada dirinya di saat ini. Setelah itu dia meminta pertolongan kepada sang kuasa untuk melakukan sesuatu. Saat di perjalanan, dia mengeluarkan semua dompet dari para korban. Sambil melihat foto para korban dia meletakkan dompet tersebut di luar. Sesaat kemudian, dia dikepung oleh para gerombolan serigala. Ternyata tempat itu merupakan sarang mereka. Bukan menjauhi malah dia berada tepat di sarang gerombolan serigala. Kilasan pun terjadi, diingatannya, kilasan itu tentang seorang perempuan. Kilasan tersebut tentang seseorang perempuan yang sedang sakit, yang menggunakan infus di dalam kamar. Dia hanya mempersenjatai dirinya dengan beberapa botol, yang dihimpit di antara jarinya, kemudian dipecahkan sehingga menjadi tajam, dengan jam tangan yang mengeluarkan seutas kawat, dan sebuah pisau. Pada adegan ini memperlihatkan, dia berhadapan langsung dengan Alpha, pimpinan dari gerombolan serigala tersebut. 1 melawan 1. Sesaat kemudian dia teringat dengan puisi yang dibuat oleh ayahnya, digantung dan jadikan bingkai di rumahnya, tertulis bahwa, sekali lagi memasuki pertempuran, ke dalam pertempuran terakhir yang kamu ketahui, hidup dan mati hari ini. Skene ditutup dengan pertarungan yang akan dimulai. Untuk akhir cerita tidak dijelaskan Otway atau tidak. Akhir dari cerita ini menjadi bias. Terima kasih karena telah menyimak alur cerita yang saya sampaikan. Sampai berjumpa di konten-konten yang lain.